surga yang kudus dan mulia. Puji syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan. Tuhan telah memimpin kami satu persatu. Akan pagi dan penantian itu sudah hampir genap. Mari kita bersuka cita, mari bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Tunggal Satu. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Hai Kristen, nyanyilah. Ibadah malam Natal ini kita awali dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang ciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya menyelamatkan dunia. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga.
Mari jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Firman telah menjadi manusia. Engkau telah datang untuk kami. Engkau hadir menjadi manusia seperti kami. Engkau yang telah mengosongkan diri menjadi serupa dengan manusia, supaya apa yang kami rasakan, apa yang kami alami, itulah yang akan Engkau rasakan dan alami, sehingga melalui kemanusiaan-Mu Engkau boleh memenangkan kehidupan. Bahkan di atas kayu salib itu Kau berikan hidup-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Malam hari ini ya Allah, kami mau Engkau untuk datang, firman masuk dalam hidup kami dan memberi pengertian atas kami, sehingga malam Natal ini kami boleh memaknai kehadiran-Mu, kedatangan bagi setiap kami anak-anak. Boleh bersikap. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palukan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
Di daerah itu ada kepala-kepala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, kepala-kepala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melintas melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan kepala-kepala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah kepala-kepala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam Natal kali ini, tahun ini, tema khotbah yang diangkat adalah kasih karunia Allah telah nyata. Jemaat yang terkasih, upsticks ini adalah istilah dalam sebuah teater. Lalu apa itu upsticks? Stage itu panggung. Jadi, kalau bicara panggung berarti di situ ada pemeran. Kalau ada peran berarti ada aktor yang memainkan sebuah alur cerita. Lalu apa arti upstage itu sendiri? Dalam dunia teater ini dimengerti ketika satu aktor menempatkan diri di atas panggung dengan cara mengalihkan perhatian para penonton dari aktor yang lain dan memfokuskannya pada dirinya sendiri. Upstage itu peran seseorang dalam menguasai panggung. Panggung itu bisa balkon, bisa tempat, bisa seluruh tempat ini, itulah panggung. Ketika seseorang menjadi aktor yang nantinya disebut aktor yang utama, maka dia akan datang, dia akan mengalihkan perhatian para penonton yang awalnya fokus pada aktor yang lain, sekarang beralih perhatiannya pada dirinya.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka dialah yang nanti akan disebut dengan aktor yang utama, pemeran yang penting dalam sebuah alur cerita. Saya paling senang kalau lihat wayang itu, maka akan disebut gonge wis metu. Nah, gonge wis metu. Lakone wis metu. Tokoh utamanya tampil. Kita bisa lihat dalam sebuah alur film, Bapak Ibu. Awalnya akan ada aktor-aktor yang bermain, yang memerankan dan lain sebagainya, tetapi akan tiba-tiba muncul aktor utama dan orang akan melihat inilah aktornya, inilah tokohnya. Maka yang lain tadi bermain di awal, yang lain juga memerankan peran, itu sudah tidak lagi menjadi peran yang penting, tidak lagi menjadi fokus yang penting. Maka dibutuhkan pemeran-pemeran yang lain, aktor-aktor yang lain untuk ikut mengalihkan perhatian pada aktor yang utama. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam sebuah teater, dalam sebuah film, tidak boleh aktor lain itu mengambil keuntungan untuk menarik perhatian, nggak boleh. Karena yang utama ini yang harus jadi fokus. Yang utama ini yang harus jadi fokus. Ini penting supaya penonton, pemirsa mengerti dialah yang utama. Dialah aktor yang penting dalam sebuah alur cerita. Tetapi bukan berarti aktor yang lain yang sudah tampil itu tidak penting, Bapak Ibu, atau tidak punya peran penting dalam sebuah alur cerita. Mereka tetap penting karena mereka berperan mengalihkan perhatian para penonton untuk fokus pada aktor yang utama. Itulah artis dalam dunia teater. Dan dalam kisah klasik Natal, yang sudah sering kita dengar dan kita baca tiap tahun, tiap bulan Desember, tiap tanggal 24 Desember, kita selalu mendengarkan kisah ini. Bahkan mungkin ada berbagai orang, jemaat pribadi yang hafal dengan kisah klasik Natal ini. Karena di situ akan ditampilkan tokoh-tokoh, aktor-aktor, baik itu Maria dan Yusuf, baik itu para penggembala. Kita hafal. Bahkan selalu ditampilkan dalam sebuah drama Natal. Itu nggak akan pernah lupa. Ada palungan, ada para gembala, ada yang punya peran Maria dan Yusuf. Kita hafal dengan kisah Natal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah kita baca melalui kitab Yesaya, umat Israel yang berharap akan keselamatan dari Tuhan, melepaskan mereka dari sebuah penderitaan, dari cengkeraman bangsa Asyur. Kemampuan dan kekuatan mereka tidak akan mampu menandingi bangsa Asyur. Mereka berharap akan pertolongan Tuhan. Maka Allah memberikan janjinya akan menyelamatkan umatnya. Bukan melalui peperangan, bukan melalui kekuatan, kekerasan. Kitab Yesaya dikisahkan bahwa akan lahir seorang putra menjadi raja
menjadi Bapa yang ajaib, yang perkasa, membawa damai, bukan membawa perang. Seorang putra yang datang dalam kelembutan, yang akan menolong umatnya dengan cara Allah itu sendiri, bukan melalui cara-cara manusia, bukan melalui apa yang dipikirkan dan yang diinginkan oleh manusia, tidak, tetapi melalui cara Allah. Ia datang tidak untuk menghakimi, tidak untuk menghukum, tapi kitab Yesaya menerangkan yang akan datang untuk mengasihi umatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan namanya akan disebut orang nasihat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Karena ia datang tidak dengan kekuatan, melainkan dengan kasih. Ia tidak menghukum, tetapi menyelamatkan umatnya Israel. Janji Allah digenapi melalui kisah Natal. Tokoh yang sudah sering kita mainkan, kita lihat, tokoh Maria dan Yusuf adalah mereka yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa kesukaan bagi dunia. Dua pribadi, dua peran dipakai oleh Tuhan untuk membawa kesukaan bagi dunia, melahirkan keselamatan bagi dunia, mendatangkan kedamaian bagi dunia. Tokoh ini sudah memainkan peran di awal. Lalu tiba saatnya para gembala memainkan perannya, menambahkan sebuah cerita yang makin lengkap, makin sempurna. Di awal kita fokus dengan Maria dan Yusuf, tetapi kini kita dialihkan fokusnya pada tokoh para gembala. Kini para gembala memainkan perannya yang menerima berita keselamatan dari malaikat Tuhan. Mereka lah orang-orang yang mengalami kesukaan besar karena Allah telah menunjuk dan memakai mereka untuk membawa kabar keselamatan. Melalui para gembala inilah kisah Natal makin lengkap, makin sempurna. Apa yang telah diterima oleh Maria dan Yusuf, apa yang sudah dikerjakan oleh Maria dan Yusuf, kini diperlengkapi dari apa yang dikerjakan oleh para gembala. Para gembala membawa kabar keselamatan, dan itu didengarkan oleh Maria dan Yusuf dan semua orang yang ada di tempat itu. Mereka terheran-heran dengan cerita para gembala. Lengkap. Kabar keselamatan itu telah diberikan, dinyatakan. Masing-masing memainkan perannya. Para aktor memainkan perannya dengan baik. Yang awal semua kita tertuju pada Maria dan Yusuf dan juga para gembala. Namun yang paling penting diingat dalam kisah Natal ini adalah meskipun mereka memainkan peran penting dalam sebuah alur cerita, mereka seperti memainkan drama teater, upstage,
Mereka tidak mengambil perhatian para penonton untuk dirinya, tetapi mereka mengalihkan perhatian para penonton pada aktor yang utama, aktor yang paling penting dalam sebuah kisah tersebut adalah bayi yang lahir. Inilah aktor utama. Mereka semua pada akhirnya akan menjadi aktor pendukung, peran pendukung dalam sebuah cerita yang paling penting. Pada akhirnya semua orang akan tertuju bukan fokus pada Maria, tidak fokus pada para gembala, tetapi fokus pada bayi yang lahir di palungan, dibungkus kain lampin. Disitulah kisah Natal mulai dilihat, didengar, dan dialami oleh semua orang. Sungguh kesukaan yang besar karena kasih karunia Allah nyata untuk mereka yang lemah, mereka yang dianggap hina, mereka yang dianggap rendah, mereka yang dipandang sebelah mata. Karena melalui kisah Natal ini kita tahu Maria dan Yusuf mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Yusuf seorang laki-laki yang baik, dipakai oleh Tuhan. Yusuf seorang tukang kayu, dipakai oleh Tuhan. Seorang pekerja yang sederhana, orang yang baik. Maria pun demikian. Dalam kisah Natal ini makin dimengertikan ternyata Allah berkenan memakai para gembala yang dipandang sebelah mata oleh dunia ini. Allah pakai para gembala untuk membawa kabar keselamatan, menyempurnakan kisah Natal. Para gembala bukan lagi pemeran figuran. Mereka bukan orang yang tampil sebentar atau orang yang gak penting dalam sebuah kisah. Tidak. Para gembala meskipun hina, pandang sebelah mata, tapi dalam kisah Natal ini mereka punya peran penting. Punya peran penting. Karena mereka membawa fokus semua orang, mengalihkan perhatian semua orang, tertuju di Bethlehem, di kandang domba, di palungan orang melihat. Itu Kristus. Itu bayi yang dijanjikan. Itulah keselamatan yang didapat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita Natal yang dibawa oleh orang-orang yang merasa dirinya besar, yang merasa dirinya paling penting di dunia ini. Kisah Natal mengingatkan kepada kita, Allah memakai orang-orang yang sederhana, orang-orang yang mau hidup dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang hina, orang yang Tuhan pakai. Berita Natal tidak dibawa oleh mereka yang merasa dirinya besar, mereka yang punya jabatan, punya kekayaan, memiliki dunia sekali, materi. Tidak. Allah memilih orang-orang yang rendah, orang-orang yang sederhana, bahkan orang yang dipandang sebelah mata. Tuhan pakai. Cara-cara inilah yang Tuhan pakai
Apa yang dunia ini pikirkan tentang keselamatan akan datang melalui kekuatan, mulai kegemilangan, kemenangan. Bukan. Allah hadir. Dalam kisah Natal, cinta kasih yang telah datang untuk menyelamatkan, merangkul, mengajak mereka bersama-sama menjadi alat Tuhan, supaya semua orang melihat keselamatan telah datang, kasih Tuhan telah nyata. Berita Natal justru dibawa oleh orang-orang yang hidup dekat dengan kesederhanaan. Mereka yang merasa selama ini tidak pernah diperhatikan dan dianggap remeh oleh dunia. Dalam bacaan Titus katakan kasih karunia Allah telah diberikan, telah dinyatakan untuk kita, untuk saudara dan saya. Keselamatan Tuhan telah berikan untuk kita malam hari ini, untuk saudara dan saya. Cuma-cuma. Itulah grace, itulah rahmat, itulah anugerah. Tuhan pilih kita, Tuhan tunjuk kita, Tuhan mau pakai kita. Itulah grace, itulah anugerah, itu kasih karunia. Maka kita orang-orang yang telah menerima kasih karunia dari Allah, maka Allah mengendaki supaya kita rajin terus berbuat kebaikan, terus beribadah di dunia ini. Ada perubahan sikap, ada perubahan hati. Karena kita sudah menerima anugerah dari Tuhan, kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Keselamatan itu tidak bisa dinilai dan disejajarkan oleh dunia. Keselamatan itu melebihi dari apa yang dunia ini tawarkan. Dan Allah sudah berikan untuk saudara dan saya. Seperti halnya Allah memilih Maria dan Yusuf, Allah pilih para gembala. Demikian pula Allah memilih saudara dan saya. Memilih saudara dan saya untuk menerima kasih karunia. Kita diajak bukan lagi melihat dunia, melainkan kita diajak sekarang ini berfokus pada keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam Yesus Kristus. Kalau selama ini kita fokus pada dunia yang membuat kita takut, cemas, khawatir, maka sekarang berita Natal mengalihkan fokus kita pada dunia, berfokus kembali pada yang ilahi, yang telah datang menyelamatkan. Kita tidak lagi berfokus pada manusia, tapi berfokus pada yang ilahi, anak yang sudah lahir. Natal sudah datang, Natal sudah hadir. Keselamatan sudah Allah berikan untuk saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam Natal ini saya mengajak Bapak Ibu untuk milikilah sukacita di Natal. Kita punya peran penting menghadirkan sukacita. Tidak ada satu orang pun yang menganggap dirinya tidak penting di gereja ini. Semua kita penting. Kita punya peran membawa sukacita. Sekecil apapun, sederhana apapun, kita punya peran. Jangan menganggap kita, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya bukan orang penting.
di dalam gedung gereja ini, siapa sih saya? Tidak. Allah sudah kasih karunia pada saudara. Maka tidak ada satu orang pun yang boleh berkata, saya tidak penting, saya bukan siapa-siapa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, milikilah sukacita itu karena Allah sudah beri kasih karunia. Milikilah sukacita itu karena Allah sudah datang menyelamatkan saudara dan saya. Keselamatan itu jauh lebih besar dari apapun yang dunia ini berikan. Sukacita yang ilahi. Bukan karena sukacita kita dapat kado Natal, doorpress Natal. Bukan karena materi. Sukacita Natal karena kita sudah berjumpa dengan yang ilahi, yang lahir di dalam hati kita. Itulah sukacita kita. Allah yang mau datang, Allah yang mau menyelamatkan hidup kita. Tidak ada lagi rasa takut, cemas, khawatir akan kehidupan ini karena Yesus sudah jadi juru selamat untuk saudara dan saya. Maka milikilah sukacita itu malam ini. Hiduplah, penuhi hidup saudara dengan sukacita, bukan dengan rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sukacita bukan karena kita sudah diberi, melainkan sukacita malam Natal adalah karena kita sudah memberikan hidup kita untuk Tuhan dan sesama. Tidak lagi berfokus pada diri sendiri, tidak menjadi orang yang mencari perhatian dari orang lain supaya orang lain fokus pada diri kita. Tidak. Sukacita kita karena kita mau memberi diri kita untuk orang lain, untuk Tuhan, supaya orang-orang yang di sekitar kita itu bisa fokus pada Tuhan, bukan fokus pada diri. Itu yang paling penting. Sukacita karena kita sudah memberi hidup ini untuk Tuhan. Karena apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini sudah tidak ternilai. Tuhan beri yang jauh berharga, bermakna, bernilai dalam kehidupan kita. Maka gunakan hidup saudara dan saya untuk sesuatu yang punya nilai, punya makna bagi saudara-saudara kita, bagi dunia ini. Membawa sukacita Natal pada orang-orang di sekitar kita dengan cara-cara yang paling sederhana kita bisa berikan. Dengan cara-cara yang sepele, yang mungkin kita anggap apa penting, ternyata itu sebuah cara yang penting. Menghadirkan suasana penuh keceriaan, kegembiraan di malam Natal ini adalah hal yang paling penting. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, wartakan kabar keselamatan yang membawa sukacita dalam hidup saudara kepada semua orang. Ada pertanyaan yang paling penting untuk malam ini kita renungkan. Besok kita Natalan. Besok itu Natal. Apa yang akan kita persiapkan untuk malam Natal tahun ini? Apa yang kita persiapkan malam ini untuk Natal besok hari? Jadilah para gembala, the right man on the right place.
orang yang berada di tempat yang benar. Para gembala menjadi peran penting. Semua orang tertuju pada alur para gembala, dan para gembala menunjukkan pada sebuah tempat yang penting. Tempat yang penting. Dia tunjukkan ini tempatnya. Malaikat juga menunjukkan itu tempatnya. Gembala menunjuk itu tempatnya. Tempat penting. The right man on the right place. Orang yang berada di tempat yang benar. Itu penting. Karena para gembala menemukan tempat itu, berjumpa dengan bayi Yesus, mengalami sukacita yang besar karena keselamatan yang dari Allah sudah ia peroleh. The right man on the right place. Kemana Natal besok Anda mau pergi? Itu yang menjadi pertanyaan penting. Kemana Natal besok Anda mau pergi? Jelas jam 8 akan ada ibadah Pak Pendeta. Right. Nah, di gereja Anda akan berjumpa dengan Tuhan. Anda akan merayakan Natal bersama dengan semua. The right place. Gereja, tempat yang benar. Tapi apakah di tempat yang benar orang bisa menemukan Tuhan di sana? Belum tentu. Karena tidak semua orang itu fokus pada Tuhan. Karena tidak semua orang itu mencari Tuhan. Bisa jadi Natal ini kita fokusnya pada pemeran-pemeran drama atau penyanyi, pengisi dan lain sebagainya. Atau kita sedang fokus pada Pilpres, nanti saya dapat nomor berapa. Belum tentu semua orang mau membuka hati untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka the right place, tempat yang benar, belum tentu orang yang benar. Maka perlu orang yang benar di tempat yang benar. Anda di gereja, Anda beribadah, sungguh Anda membuka hati Anda untuk Tuhan hadir, Tuhan lahir. Itulah the right man on the right place. Setelah Natal, mau kemana saudara? Natal, Yesus tidak hadir di mall. Yesus tidak lahir di pantai Kanaan. Yesus tidak hadir dalam Natal-Natal tempat-tempat yang mewah. Enggak. Jangan cari Natal-Natal. Hanya kita berfokus pada makan, door prize, acara. Paling penting yang harus kita renungkan, mau kemanakah kita besok Natal? Para gembala memilih menuju Bethlehem, ke kandang yang sederhana, untuk menemukan juru selamat. Di sanalah mereka menemukan Tuhan. Di sanalah mereka memainkan peran penting. Sebagai orang yang dipandang hina, dianggap sebelah mata, tetapi mereka memainkan peran yang sangat penting, membawa sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemanakah kita akan pergi besok? Jadilah para gembala yang tahu benar kemana tempatnya mereka harus berjumpa. Tempat hina dan sederhana, itulah Natal lahir. Di tempat di mana ada saudara-saudara kita yang menderita, di sanalah kita hadir membawa sukacita. Kemanakah besok Bapak Ibu mau?
setelah dari gedung gereja, pergilah, hiburkanlah mereka yang mungkin tidak ada sanak saudara, tidak ada anak cucu yang membawa sukacita. Mereka yang hidupnya berfokus pada penderitaan, maka jadilah pemeran penting dalam kisah Natal ini, Bapak Ibu. Hadirlah, pakailah peran saudara, karena saudara menjadi orang yang penting di mata Tuhan. Alihkanlah perhatian mereka tidak pada penderitaan, tetapi pada sukacita Natal yang sudah datang. Kemanakah kita pergi? Kemanakah kita menuju? Natal berkesan, bermakna, bernilai tahun ini. Di saat kita mau dipakai oleh Tuhan, memainkan peran penting bagi saudara-saudara kita, menghadirkan sukacita, mengalihkan semua orang fokus pada keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Anda semua punya peran penting untuk mengalihkan perhatian orang lain kepada Sang Juru Selamat yang sudah datang. Jangan salah peran, atau jangan tidak tahu peran saudara. Jangan jadi orang yang merasa paling penting. Karena yang lebih penting dalam kehidupan ini adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, kemuliaan itu datang, lahir dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi orang-orang yang mau memainkan peran penting hadirnya sukacita dalam kehidupan ini. Maka orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka yang menderita, mereka yang sakit, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan datang dalam hidup kita. Keajaiban Natal akan sungguh-sungguh terjadi di Natal tahun ini. Ketika saudara-saudara sekalian mau datang untuk mereka, dan mereka melihat sungguh ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan pakai saudara saya untuk menghibur saya. Ajaib Tuhan, Engkau menguatkan saya di saat saya rapuh. Dan itu sungguh saya alami, Bapak. Hari Selasa kemarin ada seorang nenek ngobrol dengan saya melalui video call. Dia merasa kesepian. Anak cucu sedang sibuk di gereja masing-masing. Dia merasa apakah Natal ini akan menjadi suasana yang sangat sepi, karena dia hanya mampu terbaring di tempat itu. Lalu saya bilang, berdoa, ya pasti besok ada keajaiban Tuhan. Hari Jumat Bapak Ibu saya di video call. Iya betul Pak, ajaib sungguh Tuhan. Tidak hanya anak cucu yang datang kumpul, bahkan orang-orang yang dulu punya jabatan, yang pernah hidup bersama saya, mereka datang bersama anak cucu saya. Saya tidak pernah menyangka, saya tidak pernah memikirkan hal itu, dan itu sungguh keajaiban buat saya. Mari Bapak Ibu, kita siapkan malam Natal. Milikilah sukacita Natal,
wartakan sukacita Natal. Besok jadilah orang-orang yang penting bagi saudara-saudara kita, memainkan karya Tuhan untuk hadirnya damai sejahtera. Sukacita Natal tidak hanya untuk kita yang di sini, sukacita Natal untuk mereka yang ada di luar sana. Jadilah orang-orang penting bagi Tuhan. Tuhan Yesus. Amin.